Oke, selamat sore untuk semua, selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu. Uh, Sebelum itu perkenalkan nama saya Terus Tigojeo dan NIM 41122016. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka sistem politik menurut Gabriel Almond. Jadi dalam kerangka sistem politik menurut Gabriel Almond ini ada yang namanya lingkungan fisik, sosiologi, ekonomi, dan domestik. Dan yang kedua ada yang namanya juga lingkungan internasional. Kalau kita lihat sini lingkungan fisik, sosial, ekonomi, domestik, yang dimasukkan di sini lingkungan internal. Lingkungan internal itu artinya lingkungan yang sistem kerja politiknya ada di dalam sebuah negara, dalam lingkungan negara saja. Sedangkan internal ini berarti lingkungan atau sistem kerja politik yang berada di luar negara. Di dalam lingkungan fisik, sosiologi, ekonomi, domestik ini adanya mungkin 6 komponen yang kita bisa lihat di sini. Ada kelompok kepentingan, sistem kerjanya itu melalui 6 komponen ini. Ada kelompok kepentingan, yang kedua ada partai politik, yang ketiga ada legislatif, yang keempat ada eksekutif, yang kelima ada birokrasi, dan yang terakhir ada badan peradilan. Dari ke-6 komponen ini semuanya itu mempunyai fungsi yang sama. Fungsi yang pertama kita lihat ada fungsi sosial politik, fungsi yang kedua ada rekrutmen politik, dan fungsi yang ketiga adalah komunikasi politik. Sama ngambil contoh begini. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan atau menjadi sebuah problematika di negara ini terkait dengan undang-undang cipta kerja atau omnibus law, dan itu menjadi salah satu bahan perbincangan publik yang begitu hangat dan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat ditentang oleh kaum buruh, karena dalam omnibus law tersebut banyak hal-hal yang undang-undang aturan-aturan yang begitu menentang atau yang merugikan pihak-pihak ini buruh. Dalam undang-undang tersebut lebih menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai modal, pihak kepentingan, pihak perusahaan, tapi lebih merugikan pihak-pihak buruh. Dan juga adanya berkurangnya hak hak jaminan kerja, hak jaminan tunjangan, jaminan pendapatan itu sudah dikurang. Dan juga adanya perizinan serba-serba untuk investasi. Jadi di situ dituntut habis-habisan oleh para kaum buruh, karena mereka merasa bahwa itu sangat merugikan pihak kaum buruh. Kenapa merugikan? Karena lebih menguntungkan pihak penguasa. Jadi kita mencontoh ini, ada kelompok kepentingan ini kelompok atau komunitas buruh ya. Komunitas buruh itu ada GBBI betul saya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, atau GBBR, Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Di situ mereka merupakan salah satu kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan sama, visi yang sama. Mereka menuntut akan undang-undang cipta kerja ini, omnibus law, yaitu mereka menuntut melakukan tuntutan ke partai politik. Dan juga itu aja sempat ada melakukan demonstrasi menuju bahkan langsung ke legislatif, ke DPR. Namun sistem kerjanya itu tidak terlalu efektif. Akhirnya mereka menggunakan dari GBBR ini, Gerakan Buruh Bersama Rakyat ini, melakukan tuntutan ke partai politik. Di sini banyak sekali partai-partai politik yang mendukung akhirnya Gerakan Buruh Bersama Rakyat ini untuk menuntut kasus yang sedang terjadi itu omnibus law. Contoh salah satunya itu PDI juga termasuk bagian dari partai politik yang mendukung akan hal ini. Dan di situ dari partai politik mereka menuntut, atau karena di legislatif ini, dari legislatif dan eksekutif, anggota yang berada dalam legislatif eksekutif itu semuanya berasal dari partai politik atau diangkat oleh partai politik. Jadi ketika partai politik di sini dia lebih memegang kuasa, lebih memegang atau mengendalikan anggota yang berada di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif, sehingga dalam kasus tersebut mereka menuntut ke partai politik, dan partai politik menekan atau menuntut kepada anggota yang mendapatkan kursi atau menduduki di lembaga legislatif ini. Dan di situ dari lembaga legislatif mereka menuntut ke lembaga eksekutif sebagai pelaksana atas tuntutan tersebut. Legislatif ini sebagai lembaga pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, sehingga mereka menuntut agar
eksekutif melaksanakan akan merubah ingin menggantikan undang-undang tersebut untuk mengeringankan tuntutan. Jadi lembaga eksekutif ini dia akan berkolaborasi dengan lembaga birokrasi, salah satu sarana pemerintah untuk melakukan pelayanan publik. Dari sini lembaga birokrasi juga berperan situ. Misalnya dalam situasi ini adanya, misalnya ada DPR, itu merupakan bagian dari lembaga birokrasi juga yang berperan untuk melaksanakan atau menimbangi lanjuti atas tuntutan dari kelompok kepentingan ini. Dan dalam pelaksanaannya lembaga legislatif ini, lembaga antara birokrasi dan eksekutif ini dalam pelaksanaannya mereka perlu adanya pengawasan atau diawasi, yaitu maka adanya badan peradilan bertujuannya untuk mengawasi apakah regulasi itu berjalan dengan baik, apakah itu semua bisa dipublikasikan ke masyarakat terkait dengan perubahan atau pergantian pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang cipta kerja ini. Dan di sini yang bisa kelompok kepentingan itu menjalankan fungsinya itu. Misalnya kita lihat di sini ada sosialisasi politik. Dari kelompok kepentingan ini sudah jelas bahwa mereka melakukan sosialisasi politik. Artinya mereka melakukan dinamika kelompok. Di situ adanya pemberian informasi terkait dengan ingin menuntut terkait dengan undang-undang cipta kerja. Itu merupakan bagian dari sosialisasi politik. Kemarin anggota kelompoknya itu merupakan bagian dari sosialisasi politik. Dan juga rekrutmen politik ini merupakan sarana yang dipakai. Kenapa pada waktu itu hampir semua di Indonesia itu orang mengetahui akan adanya tuntutan tersebut, yaitu sarana apa? Media digunakan untuk melakukan tuntutan ini. Artinya gerakan bersama semua rakyat, komunitas buruh semua di seluruh Indonesia melakukan gerakan bersama-sama dengan melakukan memberikan informasi lewat media. Rekrutmen politik atau sarana dipakai untuk menyebarkan informasi politik itu lewat media. Yang kedua adanya komunikasi politik. Ya, yang jelas komunikasi politik itu sudah pasti bahwa dalam situasi komunikasi antara dari kelompok kepentingan ke partai politik ke legislatif, begitu pun legislatif ke eksekutif, itu merupakan adanya komunikasi. Di situ bisa dikatakan sebagai komunikasi politik. Mungkin saya ambil contoh lain, ada salah satu contoh, misalnya di kampung kami itu ada salah satu anggota dewan, dia berasal dari fraksi Partai Golkar. Jadi di situ ada kelompok Partai Golkar di sana. Mereka tuh ingin menuntut adanya jalan raya yang baik. Akhirnya dari kelompok di situ ada satu komunitas kelompok kepentingan juga di situ terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Mereka menuntut kepada salah satu mereka melewati Partai Golkar. Mereka menuntut ke salah satu anggota DPRD yang memang kebetulannya dia berasal dari kampung di sana, dari kampung saya sendiri, menuntut ke legislatif, ke salah satu tokoh yang berasal dari Partai Golkar ini untuk melakukan atau memberikan, ingin menyampaikan kepada lembaga eksekutif agar segala memperbaiki jalan yang ada. Dan lewat birokrasi atau lembaga birokrasi ini ada PU, dan dalam selang waktu yang tidak lama mereka melakukan turun survei lokasi, dan di situ juga ada peradilan untuk mengawasi kerjanya, berjalan kerja baik atau tidak. Mungkin itu saja salah satu penjelasan singkat saya terkait dengan kerangka sistem politik menurut Gabriel Arno. Oke, mungkin saya dari saya sekian dan terima kasih.